Centraal op het Binnenhof in Den Haag begint de rondetafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: Hari ini kita akan membahas apa itu konferensi meja bundar dan apa tujuannya untuk Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah pertemuan bersejarah yang berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Pertemuan ini adalah bagian dari upaya penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berikut adalah ringkasan lengkap sejarah dan tujuan KMB. Kita masuk dulu ke latar belakangnya mengapa harus dilakukan konferensi meja bundar. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha untuk kembali menguasai Indonesia yang memicu berbagai pertempuran antara kedua belah pihak. Setelah beberapa tahun konfrontasi dan beberapa perundingan sebelumnya yang tidak membuahkan hasil permanen, seperti Perjanjian Linggadjati 1947 dan Perjanjian Renville 1948. Akhirnya tercapailah kesepakatan untuk mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Lalu pelaksanaan konferensi meja bundar dihadiri oleh 3 delegasi utama, antara lain Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Andus Muhammad Hatta, Delegasi BFO atau Bijeenkomst-Vo or Federal Overleg, yang mewakili negara-negara bagian di Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Delegasi Belanda yang dipimpin oleh Perdana Menteri Willem Drees dan Menteri Koloni J.H. van Maarschaveen. Konferensi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari PBB sebagai pengamat. Lalu apa tujuan konferensi tersebut? Tujuan utama dari KMB adalah untuk mencapai kesepakatan yang bisa mengakhiri konflik bersenjata dan mengakui kedaulatan Indonesia. Berikut adalah tujuan-tujuan spesifiknya. Pertama, pengakuan kedaulatan. Belanda diharapkan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Kedua, pembentukan Republik Indonesia Serikat. KMB merancang pembentukan Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari Republik Indonesia dan beberapa negara bagian lainnya. Ketiga, status Irian Barat. Status Irian Barat sekarang ini kita sebut Papua tidak diselesaikan dalam KMB dan akan ditunda untuk perundingan lebih lanjut dalam waktu 1 tahun. Keempat, pengalihan kekuasaan. KMB bertujuan untuk merumuskan mekanisme pengalihan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda ke pemerintah Indonesia. Dan hasil konferensi tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu pertama, pengakuan kedaulatan Indonesia. Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Kedua, pembentukan Republik Indonesia Serikat. Indonesia menjadi negara federasi yang terdiri dari Republik Indonesia dan negara-negara bagian seperti negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, dan lain-lain. Ketiga, Irian Barat. Status Irian Barat disepakati untuk ditunda dan dibahas kembali dalam waktu 1 tahun, tetapi akhirnya baru diselesaikan pada tahun 1963. Konferensi Meja Bundar merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia karena menandai akhir dari konflik bersenjata dan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Keberhasilan KMB mencerminkan diplomasi yang efektif dan semangat nasionalisme yang kuat dari bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan seutuhnya. Demikian penjelasan tentang konferensi Meja Bundar, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di topik menarik lainnya.